Pesawat siluman bekerja dengan mengurangi jejak radar, radar cross-section atau RCS, agar sulit dideteksi musuh. Teknologi ini memungkinkan pesawat memasuki wilayah lawan untuk misi rahasia tanpa terpantau. Radar, desain aerodinamis, bentuk pesawat dirancang dengan sudut tajam dan permukaan datar untuk membelokkan gelombang radar, sehingga pantulan minim dan hanya muncul sebagai titik kecil di layar radar musuh. Desain ini menghindari tonjolan seperti antena yang bisa memantulkan sinyal kuat. Lapisan penyerap radar, permukaan pesawat dilapisi bahan RAM atau radar absorben, material yang menyerap energi gelombang radar dan mengubahnya menjadi panas, bukan memantulkannya kembali. Ini membuat deteksi radar semakin sulit. Pengurangan jejak lainnya. Mesin dirancang untuk mengurangi emisi panas inframerah dan suara, sehingga sensor termal serta pendengaran musuh kesulitan melacaknya. Senjata juga disimpan di kompartemen internal agar tidak menambah pantulan radar. Bandul emas di Taipei 101 adalah peredam massa raksasa atau Tun Mass Damper yang melindungi gedung pencakar langit ini dari gempa dan topan. Berikut fungsi dan spesifikasinya. Berat ekstrem bola baja berlapis emas ini adalah sekitar 700 ton, menjadikannya salah satu peredam terberat di dunia. Lokasi strategis, digantung dengan 90 kabel tebal di antara lantai 87, setinggi lebih dari 300 meter dari tanah, memungkinkan ayunan hingga 1 meter untuk meredam getaran bangunan hingga 40%. Respons. Topan Soudelor pada 2015. Saat topan kencang menerpa Taiwan, bandul ini bergoyang hingga 100 cm. Menjaga Taipei 101 tetap stabil, desain pendulum ini berfungsi pasif seperti pendulum alami, melawan goyangan akibat angin atau gempa tanpa listrik, dan bisa dilihat pengunjung dari dek observatorium. Inspirasi arsitektur dari desain Taipei 101 yang meniru pagoda bambu fleksibel, menggabungkan tradisi Tiongkok kuno dengan teknologi modern. Helikopter Osprey V-22 adalah pesawat tiltrotor unik yang menggabungkan kemampuan helikopter dan pesawat. Osprey bisa lepas landas dan mendarat vertikal, seperti helikopter, lalu memutar rotornya 90 derajat untuk terbang maju, seperti pesawat dengan kecepatan hingga 400 km/jam, hampir 2 kali lipat helikopter biasa. Pesawat ini mandiri dari landasan pacu berkat teknologi fly-by-wire modern, memungkinkan operasi di medan sulit kapan saja. Diproduksi Bell Boeing, Osprey digunakan as untuk serangan amfibi, evakuasi medis, operasi khusus, dan bantuan kemanusiaan, menggantikan helikopter lama seperti CH-. Radius tempur mencapai 700 km dengan jangkauan Vere 3000 km menggunakan tangki tambahan. Didukung 2 mesin Rolls-Royce, dapat angkut 20 tentara atau muatan berat, dengan lebih dari 700.000 jam terbang tercatat hingga kini. Pernah bertanya-tanya, apa itu kereta listrik? Mari kita cari tahu. Kereta listrik adalah kereta yang ditenagai oleh listrik dari jalur kabel di atasnya, bukan mesin diesel. Ini dia 5 manfaat utamanya. Pertama, ramah lingkungan. Karena tidak membakar bahan bakar fosil, kereta listrik tidak menghasilkan emisi gas buang, menjadikannya pilihan transportasi yang lebih bersih. Kedua, lebih cepat dan efisien. Kereta listrik memiliki akselerasi yang lebih baik dan lebih hemat energi, sehingga perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien. Ketiga, suaranya lebih senyap. Tanpa deru mesin diesel, kereta listrik beroperasi dengan jauh lebih tenang, mengurangi polusi suara di lingkungan sekitarnya. Keempat, biaya operasional lebih rendah. Listrik seringkali lebih murah daripada bahan bakar diesel, dan mesin listrik memerlukan lebih sedikit perawatan, sehingga menghemat biaya dalam jangka panjang. Kelima, lebih andal dan nyaman. Perjalanan dengan kereta listrik terasa lebih mulus dan minim getaran, memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi penumpang. Itulah kereta listrik, solusi transportasi modern yang efisien, bersih, dan nyaman untuk masa depan kita. Pernahkah kamu membayangkan punya kekuatan super layaknya Iron Man? Nah, teknologi yang mirip seperti itu sebenarnya ada loh, namanya exoskeleton. Apa sih itu? Sederhananya, exoskeleton adalah kerangka luar yang bisa dipakai di tubuh kita. Tujuannya untuk menambah kekuatan, mobilitas, atau melindungi penggunanya. Manfaatnya banyak sekali. Pertama, membantu pasien stroke atau cedera tulang belakang untuk bisa berjalan lagi. Kedua, meringankan beban pekerja pabrik atau konstruksi, jadi mereka tidak cepat lelah dan terhindar dari cedera. Ketiga, memberikan kekuatan ekstra bagi tentara di medan perang. Keempat, memungkinkan para lansia untuk tetap aktif bergerak dan mandiri.
Dan kelima, membuka dunia baru bagi penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya sulit. Keren kan teknologinya? Exoskeleton Banner membawa harapan baru dan mengubah banyak kehidupan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mobil listrik sudah biasa, tapi pernahkah Anda dengar tentang mobil yang bahan bakarnya hidrogen dan knalpotnya hanya mengeluarkan air? Inilah mobil hidrogen. Ini adalah jenis mobil listrik yang tidak memakai baterai besar, melainkan fuel cell atau sel bahan bakar. Di dalamnya, hidrogen dari tangki bereaksi dengan oksigen dari udara untuk menghasilkan listrik yang menggerakkan mobil. Hasilnya, tenaga instan dan emisi nol. Hanya uap air murni. Lalu, apa saja keunggulannya? Pertama, sangat ramah lingkungan. Karena hanya menghasilkan air, mobil ini tidak menyumbang polusi udara di kota-kota kita. Kedua, pengisian super cepat. Lupakan menunggu berjam-jam. Mengisi penuh tangki hidrogen hanya butuh 3-5 menit. Sama seperti mobil bensin. Ketiga, jarak tempuh lebih jauh. Sekali isi penuh, mobil hidrogen bisa menempuh jarak ratusan kilometer. Menyaingi bahkan melebihi mobil konvensional. Keempat, performa yang responsif. Seperti mobil listrik lainnya, akselerasinya senyap dan cepat berkat torsi instan dari motor listriknya. Kelima, sumber energi masa depan. Hidrogen adalah unsur paling melimpah di alam semesta. Jika kita bisa memproduksinya secara efisien, energinya tak akan ada habisnya. Dengan semua keunggulan ini, mobil hidrogen berpotensi menjadi solusi transportasi bersih di masa depan. Tahukah Anda bahwa ada mata manusia yang telah menatap alam semesta selama lebih dari 30 tahun? Inilah teleskop luar angkasa Hubble. Meski ukurannya sebesar bus sekolah, Hubble bergerak sangat cepat di orbit bumi, sekitar 27.000 km per jam, mengelilingi bumi setiap 95 menit. Cermin utamanya sangat kuat, mampu mengumpulkan cahaya 40.000 kali lebih banyak daripada mata manusia. Ini memungkinkannya melihat objek yang sangat redup dan jauh di alam semesta. Hubble bukan sekadar teleskop, tapi mesin waktu. Ia bisa melihat cahaya dari galaksi yang terbentuk lebih dari 13 miliar tahun lalu. Sesaat setelah Big Bang, uniknya, Hubble dirancang untuk diperbaiki di luar angkasa. Astronot telah mengunjunginya 5 kali untuk meningkatkan instrumennya agar tetap canggih. Dengan lebih dari 1,5 juta observasi, Hubble telah mengubah cara kita memahami semesta. Mata ini akan terus menginspirasi kita sampai tugasnya selesai. Pernah dengar kapal trimaran? Ini bukan kapal biasa. Trimaran adalah kapal dengan 3 lambung. 1 lambung utama di tengah dan 2 lambung kecil di samping. Mari kita lihat 5 keunggulannya. Pertama, stabilitas luar biasa. Dengan 3 lambung, trimaran sangat stabil dan tidak mudah oleng, memberikan kenyamanan maksimal bahkan di laut berombak. Kedua, kecepatan tinggi. Desainnya yang unik mengurangi hambatan air, membuat trimaran bisa melaju jauh lebih cepat daripada kapal berlambung tunggal. Ketiga, ruang dek yang luas. Platform lebar di antara lambang-lembanya menciptakan area dek yang sangat lapang, sempurna untuk bersantai atau beraktivitas. Keempat, bisa berlayar di perairan dangkal. Lambungnya yang tidak terlalu dalam memungkinkan trimaran untuk menjelajahi telek-telok tersembunyi dan pantai yang tidak bisa dijangkau kapal biasa. Kelima, sangat aman. Berkat 3 lambungnya, kapal ini hampir tidak mungkin tenggelam jika 1 lambung rusak. 2 lainnya akan tetap membuatnya mengapung. Itulah trimaran. Kombinasi sempurna antara kecepatan, stabilitas, dan desain inovatif untuk petualangan laut masa depan. Teman hebat, siap belajar tentang kekuatan super dari air. Begini cara kerjanya. Kita bangun bendungan raksasa untuk menahan air sungai. Lalu, airnya dialirkan lewat pipa besar untuk memutar kincir air super kuat bernama turbin. Turbin yang berputar ini akan menyalakan generator. Dan listrik pun tercipta. Pembangkit listrik tenaga air ini punya 5 keunggulan super loh. 1. Energinya bersih, tidak menghasilkan asap, jadi udara kita tetap sehat. 2. Selalu tersedia. Selama hujan turun dan sungai mengalir, energinya tidak akan habis. 3.
Sangat andal, bisa menghasilkan listrik kapan saja, baik siang maupun malam. 4. Biayanya murah. Setelah bendungan dibangun, bahan bakarnya, yaitu air, gratis dari alam. 5. Serbaguna. Selain untuk listrik, bendungan juga bisa untuk mencegah banjir dan tempat rekreasi. Keren kan? Energi air itu kuat, bersih,